Sejak aku kecil, ayah selalu menangisi Yusuf. Hidupku ada akhirnya. Tapi sepertinya air matamu abadi. Menangisi anak yang memiliki 11 penerus memang tidak masuk akal. Tapi ayah menangis untuk seseorang yang telah mewujudkan semua impian ayah. Air mata ayah tidak akan pernah berhenti sampai perpisahan ini selesai. Kenapa kau menugaskan Yuzarsif sebagai pengurus istana? Kedudukan itu membutuhkan banyak pengalaman. Sejak Honifer jatuh sakit, semua urusan istana diurus oleh Yuzarsif. Dia pengurus yang baik dan juga penasehat yang bijak. Aku tidak pernah melihat konsultan yang lebih bijak. Konsultan? Jadi, seseorang bisa berkonsultasi dengan Yuzarsif kalau perlu? Semoga Tuhan memberikan Honifer ketentraman abadi. Memangnya Tuhan yang mana maksudmu? Kau ingin bertemu denganku? Nyonya Zulaika memanggilmu. Aku akan ke sana. Kau boleh pergi. Kenapa dia menangis terus, si Tenen? Aku tidak tahu, Yang Mulia. Dia menangis terus. Mengapa dia berhenti menangis? Ya, begitulah. Kisin tahu jawabannya. Dia yang berhenti menangis, bukan aku. Tanyakan padanya. Tapi dia belum bisa bicara. Terima kasih, Yang Mulia. Semoga Tuhan memberkatimu. Menurutku dia tidak percaya pada para Tuhan. Kata Yuzarsif, bagaimana mungkin Tuhan yang membutuhkan orang lain memakaikan pakaiannya bisa melindungi dirinya sendiri, apalagi orang lain. Kau sudah menjadi orang kafir, Mimi Sabu. Kau ini bicara apa sih? Orang kafir? Aku tidak bermaksud begitu. Itu bukanlah perkataanku. Yuzarsif yang bilang begitu. Apakah para Tuhan benar-benar bisa melindungi seseorang? Yang Mulia Yuzarsif sudah menunggu. Beritahu dia untuk masuk. Kau tunggu di luar saja. Salam, Nyonya Zulaika. Aku iri pada Yang Mulia Potifar karena dia bisa berkonsultasi dengan penasihatnya yang bijak kapan saja. Sementara aku tidak. Aku tidak ingat telah menolak permintaan Nyonya untuk datang. Dulu, kau akan menanyakan kabarku. Tapi sekarang rasanya kau seperti bintang yang ada di luar jangkauanku.
Aku di bumi, Nyonya, dan aku siap melayanimu. Apa yang bisa aku bantu? Baiklah, aku tidak akan membuang-buang waktu pengurus istana. Duduklah, akan kuberitahu. Seorang wanita bangsawan dari Thebes telah melakukan perzinahan. Baru saja aku dengar. Itu membuatku gusar. Menurutmu apa yang pantas dia dapatkan? Maksudku, bagaimana kau menilai wanita itu? Aku butuh lebih banyak detail sebelum menilai. Misalnya, kita harus tahu apakah perzinahannya telah terbongkar, apakah dia mengakuinya, atau apakah dia malu karena perzinahannya terbongkar. Apakah dia seorang budak atau wanita yang bebas? Apakah dia memiliki anak atau tidak? Apakah suaminya mencintainya dan menunjukkan rasa cintanya padanya atau tidak? Apakah suaminya memberinya segala sesuatu atau tidak memenuhi segala kebutuhannya? Apa agamanya dan banyak pertanyaan lain. Begitu banyak pertanyaan untuk suatu penilaian. Pantas saja Potifar berkonsultasi denganmu dalam segala hal. Kita tidak bisa menilai dengan adil kalau kita tidak tahu jawabannya dari pertanyaan-pertanyaan itu. Aku tidak tahu jawaban dari semua pertanyaan itu. Aku hanya dengar bahwa dia jatuh cinta. Jangan percaya hal itu, Nyonya. Cinta itu suci dan seorang kekasih tidak akan pernah selingkuh. Cinta adalah perbuatan hati. Cinta tidak mengenal akal atau logika. Sang kekasih tidak akan pernah membiarkan noda masuk ke dalam kesucian hatinya. Kita tidak boleh menafsirkan suasana hati sebagai cinta. Beritahu aku sesuatu, Yuzarsif. Seumur hidupmu, apa kau pernah jatuh cinta? Iya, pernah. Siapa orangnya? Yang telah menuntunku ke Tuhan yang sejati dengan cintanya. Ayahku. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Ini bukan kandang hewan. Tentu yang mulia. Maaf. Umurnya sudah tua tapi dia tidak bijak. Dia menyayangimu dan menganggap bahwa rahasiamu adalah rahasianya. Atau dia tidak akan masuk tanpa mengetuk. Lupakan saja. Aku punya pertanyaan, kau boleh memilih untuk tidak menjawabnya. Apa ada yang pernah mencintaimu? Iya. Cinta dan kasih sayang orang-orang di sekitarku tidak membawa manfaat, hanya penderitaan. Bibiku, karena rasa sayangnya yang begitu besar untukku, saudara-saudaraku menjadi iri dan memusuhiku. Dan kasih sayang ayahku membuatku dibuang ke dalam sumur, lalu menjadi budak. Tidak, bukan cinta seperti itu yang kumaksud. Pertanyaanku adalah soal cinta dari seorang wanita. Kalau begitu belum pernah, Nyonya. Terkadang aku sadar bahwa mereka memperhatikanku, tapi aku menghiraukannya. Baiklah, kau boleh pergi. Aku akan bertanya soal wanita itu. Dan kalau perlu aku akan berkonsultasi denganmu lagi. Aku sadar bahwa mereka memperhatikanku, tapi aku menghiraukannya. Ada apa yang mulia? Dia lupa dia adalah seorang budak. Dia menyiratkan bahwa dia tidak peduli soal cintaku. Dia benar.
Itulah jawaban yang pantas diterima oleh wanita bangsawan yang jatuh cinta pada seorang budak. Kita akan lihat. Mulai sekarang, aku pun juga akan menghiraukannya. Kenapa tidak mengusirnya dari istana saja? Menurutku Yang Mulia harus mengusirnya. Bagaimana dengan Potifar? Apa kau tidak lihat betapa dia sangat menyukai Yuzarsif? Kalau begitu, keputusan Yang Mulia tepat. Berikan dia perilaku yang sama. Hiraukan saja. Bersiaplah untuk mempersiapkan pesta yang mewah. Aku ingin berpesta pora. Yuzarsif telah melakukan sebuah kesalahan. Aku akan menyibukkan pikiran dan jiwaku sampai aku tidak memikirkannya lagi. Pesta ini diadakan agar kalian bisa bersenang-senang. Aku harap kalian bisa bersenang-senang dan berbahagialah. Keluarga ini memusuhi Tuhan. Mereka menghina Amon. Mereka memukul komandan tentara Amon. Mau tahu apa yang kupikirkan? Menurutku, Zulaika selingkuh dengan budak Ibraninya itu. Mereka bilang dia memiliki budak yang tampan di rumahnya. Kau masih membenci Yang Mulia Potifar setelah 10 tahun? Suamimu pernah dihukum oleh Potifar dan sekarang kau ingin mencemari nama baik Zulaika. Dari cara tertawa kalian, kalian tidak percaya ya padaku. Kami juga banyak dengar omongan hal itu, tapi omongan itu sulit dipercaya. Baiklah. Baiklah. Ayo ikut denganku. Bolehkah aku bertanya pada Nyonya Zulaika? Silakan, asalkan bukan perselisihan lawas antara Potifar dan Kuil. Oh bukan, ini soal seorang budak dari Kanaan. Apa yang ingin kau ketahui tentang dirinya? Bukan apa-apa, aku hanya ingin tahu dia ada di mana sekarang. Sudah ku cari kemana-mana, tapi aku tidak menemukannya. Apa kau datang ke sini untuk mencari sesuatu atau kau datang untuk bersenang-senang? Atau mungkin Ang Mahu atau Padiamon mengirimmu sebagai mata-mata? Ini, ambillah. Ini untukmu. Ambillah. Ambillah. Ini. Ambil. Silakan ambil. Ini untukmu. Silakan. Silakan ambil. Silakan ambil lebih banyak. Terima kasih. Ini. Kenapa kau jadi kesal? Kami mendengar banyak omongan, kami hanya ingin melihatnya. Memangnya kenapa? Kalau aku adalah Nyonya Zulaika, maka aku akan mengurung budak yang tampan di balik 1000 pintu, agar tidak ada yang bisa menggodanya. Memang di mana dia? Tidak bisakah kau panggil kemari? Lihat kan, sudah kukatakan, dia tidak akan kesal kalau ceritanya tidak benar. Maksudmu dia berselingkuh dengan budak Ibrani itu? Kalian sama sekali tidak mencerminkan wanita bangsawan atau keturunan Ningrat. Kalian lebih mirip gembala dari Suriah dan orang Kanaan yang lugu, bukan pewaris peradaban Mesir. Aku mencari Yang Mulia di mana-mana. Kenapa Yang Mulia duduk di tempat gelap begini? Aku butuh waktu untuk sendiri. Bagaimana dengan tamu-tamu?
Biarkan saja mereka dibakar Dewa Api. Kirim mereka ke barat. Yang Mulia harus masuk ke dalam. Apakah Yang Mulia tahu apa yang mereka bicarakan saat Yang Mulia tidak ada? Mereka meracuni pikiran orang lain. Ini semua karena Yuzarsif. Akan kuhapus kenangan tentangnya dari pikiran dan hatiku. Atau akan kuhapus dia dari dunia ini. Apa Yang Mulia bisa melakukannya? Apa Yang Mulia bisa menghapusnya dari dunia ini? Maksudmu membunuhnya? Tidak. Aku tidak bisa. Kalau begitu usir dia Yang Mulia. Yang Mulia bisa melakukan itu. Tidak bisa. Potifar sangat menyukainya. Dia tidak mau. Sampai kehilangan Yuzarsif. Apalagi dia baru saja kehilangan Honifar. Bagaimana kalau berlayar? Bagaimana menurut Yang Mulia? Jarak yang jauh akan menghapus kenangannya dari pikiran Yang Mulia. Bersiaplah untuk pelayaran ke Memphis dan delta Sungai Nil. Kalau kita tidak bisa membuat Yuzarsif pergi, maka kita akan pergi. Mimi Sabu, ambillah pakaian dari toko pakaian dan makanan dari toko makanan. Yang Mulia Yuzarsif, kami berterima kasih. Kalau bukan karenamu, mungkin kami masih hidup di ruangan yang dingin dan gelap. Semoga para Tuhan melindungimu. Kembalilah ke ibumu. Kalau para Tuhan bisa melakukan sesuatu, mereka akan menyelamatkan kalian. Perubahan kecil ini adalah karena rahmat Allah, bukan para Tuhan. Tuhan mana yang dia bicarakan? Akan aku beritahu nanti. Ya Allah, aku tidak ada tanpamu. Semuanya tidak ada tanpamu. Ya Allah, jangan biarkan aku sendirian bahkan sedetik pun. Ketika malaikat Jibril tidak muncul, aku merasa kesepian. Itu Nyonya Zulaika. Dia cantik sekali.
Turunkan dayungnya. Mulai mendayung.
tempat yang sangat indah. Sudah berkali-kali aku ke tempat ini bersama Yang Mulia, tapi aku tidak pernah bosan. Aku tidak mengerti alasannya, tapi rasanya lebih suram kali ini. Lebih menyenangkan saat dulu kala. Mutiara. Nyonya, ada mutiara. Lihatlah Yang Mulia, mutiaranya besar sekali. Mutiaranya indah. Biasanya melihat mutiara seperti itu akan membuat Yang Mulia bahagia. Tapi sekarang, Karena tadinya aku belum pernah melihat permata yang lebih indah. Yang Mulia Zulaika, ada apa? Yang Mulia tidak terlihat bahagia. Aku kira aku akan tenang kalau terpisah darinya. Tapi rasa sakit yang datang dari perpisahan lebih berat dibanding yang datang dari kedekatan. Baru beberapa hari Yang Mulia, aku yakin Yang Mulia akan segera melupakannya. Seiring berjalannya waktu, aku semakin memikirkannya. Sepertinya aku sudah gila. Beritahu mereka untuk kembali. Kita di sini untuk beberapa hari lagi. Kalau itu tidak membantu, kita akan kembali ke Thebes. Siapkan kapalnya. Kembali ke posisi masing-masing. Bersiap untuk berangkat. Mimi Sabu, apa yang terjadi? Turunkan dayung. Apa Yang Mulia akan terus berdiri di tiap pojok istana, memandang Yuzarsif dengan penuh harap. Aku tidak akan menyerah sampai Yuzarsif menyerah.
Tapi aku tidak bisa melakukannya sendiri. Kau harus membantuku. Akan kulakukan apapun untuk membuat Yang Mulia senang. Tidak ada yang boleh tahu soal ini. Aku berjanji. Tapi bagaimana kalau Yang Mulia Yuzarsif tidak menerimanya meskipun Yang Mulia sudah berusaha? Akan kubunuh dia. Selamat datang kembali di istana wanita cantikku. Terima kasih, Tuanku Potifar. Aku harap kau bersenang-senang. Ya, pelayarannya menyenangkan. Selamat datang kembali, Nyonya. Terima kasih, Yuzarsif. Yang Mulia Yuzarsif, Yang Mulia Zulaika menunggumu di istana. Yang Mulia Yuzarsif minta izin untuk masuk. Salam, Nyonya Zulaika. Selamat datang kembali di istana. Aku harap pelayaranmu menyenangkan dan mengesankan. Pelayarannya menyenangkan, Yuzarsif. Terima kasih atas sambutanmu. Aku ingin tahu soal laporan urusan istana dan hal-hal yang terjadi saat aku pergi. Tidak ada yang penting. Tapi kami berusaha keras untuk membersihkan istana. Ruangan para pelayan dan budak yang kondisinya menyedihkan akhirnya direnovasi. Juga ada perubahan dalam pakaian para budak serta toko makanan dan pakaian mereka. Aku akan memberikan laporan lengkap untukmu nanti. Aku pergi hanya sebentar saja, tapi kau sudah melakukan banyak hal. Karena itu sudah merupakan tugasku, Nyonya. Usahamu memang patut dipuji. Aku akan memberikanmu sebuah mutiara yang ditemukan oleh penyelam kita sebagai tanda terima kasihku. Bagiku mengurus istana sudah merupakan tugasku. Aku selalu berhutang budi atas kebaikanmu dan Yang Mulia Potifar. Ambillah untukmu. Terima kasih, Nyonya. Aku tidak tahu pengurus istana Yang Mulia selalu menunduk karena hormat padaku atau karena dia menghiraukanku. Bukan begitu, Nyonya.
Seorang pelayan itu harus bersikap sopan dan juga santun jika berada di hadapan majikan. Kau tidak begini sebelumnya? Dulu aku seorang anak kecil yang tidak tahu bagaimana caranya bersikap sebagai pelayan. Aku lebih suka kedekatan dan kejujuranmu saat kau masih kecil daripada kesopanan dan rasa hormat saat kau dewasa. Tata krama dibentuk oleh waktu. Aku belajar dari kesopanan dan rasa hormatmu. Aku tidak banyak tahu. Duduklah di sampingku. Aku ingin mengingat masa kecilmu. Masa-masa aku mengurusmu. Duduklah di sampingku. Maafkan aku, Nyonya. Masih ada urusan istana yang perlu aku urus. Kalau kau mengizinkan, aku ingin menyelesaikannya. Baiklah kalau begitu. Kau boleh pergi. Aku tidak mengerti. Siapa yang dia maksud saat dia bilang, majikan yang mulia atau Tuhannya yang mulia? Lihat kan, cerdas sekali. Dia fasih sekali. Dia menafsirkan ketidakpedulian dan kesombongannya sebagai kerendahan hati dan kesopanan. Kemanapun dia pergi, dia selalu di genggamanku. Mimi Sabu, Iya, Yang Mulia. Ada yang bisa aku bantu? kau sudah kembali. Apa pelayarannya menyenangkan? Iya dan tidak. Menyenangkan hanya saat Nyonya Julaika merasa senang. Tapi saat dia sedang marah, suasananya langsung menjadi tegang. Pergilah ke bazar bersama Rodomon. Jual mutiara ini dan belilah selimut dan kasur untuk para pelayan. Nyonya Julaika memberikannya padamu? Iya, tapi aku tidak membutuhkannya. Itu pemberian yang berharga. Sebaiknya kau simpan. Aku tidak membutuhkannya. Ambillah. Omong-omong, kenapa kalian kembali begitu cepat? Kami kembali. Mereka yang menyuruh kami kembali. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Mungkin Nyonya Julaika teringat pada suami tercintanya, Yang Mulia Potifar. Waspada akan segalanya. Terutama Karimama. Beritahu aku jika terjadi sesuatu. Apa ada sesuatu? Aku khawatir. Bahaya sudah dekat. Ada orang yang merencanakan rencana jahat. Celakalah mereka. Siapa orangnya? Sebaiknya kita berlindung kepada Allah dari tipu daya wanita licik yang penuh hawa nafsu. Jadi ini masalah cinta. Wajar saja kalau semua orang jatuh cinta pada Yang Mulia Yuzarsif. Dia tidak bersalah. Ini salah Yang Mulia Yuzarsif. Sudah mencuri hati wanita. Yang berdosa adalah yang tidak jatuh cinta. Hentikan, Mimi Sabu. Aku serius. Apa ada wanita yang tidak jatuh cinta pada lelaki tampan sepertimu? Ketampananku layaknya kicauan burung yang menyebabkan burungnya ditangkap dan ditaruh di dalam kandang. Tapi burung pipit karena kicauannya yang biasa saja terbang bebas kemanapun ia mau tanpa perlu khawatir ia akan ditangkap. Kalau Tuhan-Tuhanku bisa melakukan sesuatu, aku akan berdoa untukmu. Tapi sepertinya Tuhanmu lebih kuat. Iya, Tuhanku Maha Kuasa. Janganlah kau meragukan itu.
Tapi aku tidak mengerti mengapa dia sudah lama tidak memberi perhatian padaku. Tidak ada utusan, tidak ada pesan, tidak ada mimpi, tidak ada inspirasi. Rasanya seperti mengambang di antara langit dan bumi. Saat seseorang dalam bahaya, dia butuh tali yang bisa dia genggam. Dia butuh tempat untuk berlindung. Andai saja ayahku di sini. Dia sangat pandai melawan rencana jahat. Yang Mulia, Bukankah aku bilang aku mau sendiri? Yang Mulia Yuzarsif pergi menemui Yang Mulia Potifar. Ini waktu yang tepat kalau Yang Mulia ingin menemuinya. Cerminku, bawakan cerminku.